Sudah kelihatan materinya? Ya. Halo, sudah kelihatan materinya? Terlihat, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Oke. Sebelum Bapak menjelaskan isi materi ini, ada yang di luar Polban nggak? Ada, Pak. Siapa ya? Saya. Oke, sebentar. Siapa namanya? Dinar Gid Islami, Pak. Dina, Dinar Gid Islami. dari Poli mana itu? Oh, Bali itu bukan? Dari Bali, iya. Dinar. Oke ya, supaya ada pemahaman yang seragam gitu ya. Jadi di sini Bapak menyingkat ya. Menyingkat konstruksi acuan perancah itu dengan KAP gitu ya. Jadi KAP itu merupakan singkatan dari konstruksi acuan dan perancah gitu ya. Nah, sementara di tampilan ini dalam bahasa Inggrisnya ada fombot dan ada shoring gitu ya. Nah, jadi di materi ini akan lebih banyak disampaikannya mengenai fombok dan shoringnya ya. Nah, sementara apa sih namanya ya, pemahaman yang lainnya ya, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem fombok itu ada yang namanya palsu book gitu ya. Nah itu hitung-hitungannya ya, untuk menghitung sistem konstruksi acuan perancah secara totalnya itu ya. Itu hanya di palsu book gitu ya. Kemudian ada yang namanya istilahnya scaffolding gitu ya. Scaffolding itu merupakan sarana untuk bekerja gitu ya. Nah,
Kebetulan untuk di bangunan gedung bahwa scaffolding itu daya dukungnya cukup mampu gitu aja, cukup mampu. Nah, sehingga sering digunakan sebagai pengganti dari shoring gitu aja. Nah, jadi sudah hampir umum di pelaksanaan struktur bangunan gedung gitu ya, untuk proses konstruksinya itu menggunakan scaffolding gitu. Jadi sangat jarang untuk bangunan-bangunan yang yang tidak direncanakan dengan siklus yang cepat, itu pasti kebanyakan menggunakan sistem scaffolding. Nah, ini sebagai gambaran dulu supaya nanti bisa terbayang gitu aja bahwa di dalam pelaksanaannya di lapangan itu memang tergantung permintaan dari pihak owner gitu ya. Kalau siklusnya agak cepat gitu ya, itu sistem menurut acuan perancangannya jelas akan berbeda gitu ya. Kemudian kalau kita lihat mengenai perencanaan KAP itu ya, jadi merupakan bagian dari metode pelaksanaan dan metode konstruksi gitu ya. Nah, di sini kalau sudah ditetapkan gitu ya, maka urutan-urutan pekerjaannya itu bisa disampaikan menjadi metode kerja gitu ya. Nah, berkaitan dengan perencanaan, ini tergantung dari arahnya mau ke arah mana dalam perencanaan itu, apakah akan ke arah manajemen atau ke arah struktur gitu ya, ke arah struktur. Nah, kalau yang berkaitan dengan struktur itu lebih mengarah kepada metode konstruksinya. Gitu. Tetapi kalau yang berkaitan dengan ke arah manajemen itu namanya metode pelaksanaan ya. Jadi sistem itu mau digunakan berapa set gitu ya, atau jumlah tingkat logistiknya mau digunakan berapa set, itu berkaitan dengan metode pelaksanaannya. Tapi kalau berkaitan dengan kekuatan strukturnya itu lebih banyak di analisisnya dengan metode konstruksi ya. Nah, kemudian kalau dilihat output dari kedua metode itu ya. Jadi kalau metode pelaksanaan itu hubungannya dengan waktu dan biaya masuk kebutuhan sumber dayanya ya. Jadi kalau menggunakan satu alat ya tentu saja waktunya bisa lebih cepat gitu ya. Tetapi dari segi biaya mungkin bisa lebih lama gitu ya. Bisa lebih lama. Nah, kemudian kalau metode konstruksi itu hubungannya hanya dengan target waktu saja ya. Nah, jadi di sini di dalam metode konstruksi itu pilihan sistem sangat menentukan gitu. Karena
beda sistem, tentu saja target waktu akan berbeda-beda gitu. Mungkin penjelasan-penjelasan ini lebih banyak disampaikan di MPK 2 gitu aja. Di MPK 2 mengenai perbedaan metode pelaksanaan, kemudian metode konstruksi dan metode kerja gitu aja. Supaya nantinya nyambung, apalagi kalau bekerja di perusahaan-perusahaan yang agak besar gitu, itu sudah jelas arah-arahnya itu kan ya, arahan-arahannya ya. Di sini Mas Farel ada, Mas Farel? Ada Pak, hadir Pak. Hadir. Nah itu Mas Farel kan sering membantu itu kan waktu Bapak pasti wawancarai kan ya, sering membantu di metode gitu kan ya. Iya Pak. Ya, nah itu kan kalau tidak salah ya, waktu diwawancara itu kan lebih banyak membantu ke metode kerjanya gitu kan, termasuk pelocet-pelocetnya kan ya. Iya Pak, benar Pak. Ya, karena kalau udah bicara metode pelaksanaan gitu kan, itu kan lebih banyak dikerjakannya itu oleh engineer senior gitu kan, engineer senior. Terutama kalau proyek-proyek besar kemudian sangat kompleks ya. Kompleks dalam arti keputusan biaya dan waktu itu misalnya sangat menentukan gitu. Apalagi kalau proyek-proyeknya sangat strategis gitu ya, dari segi pengembalian uangnya. Nah, itu di dalam memutuskan target waktu dan target biaya gitu ya. Nah, itu agak sedikit apa namanya ya, ada kendala gitu ya, ada kendala. Apakah diputuskan dengan sistem ini atau diputuskan dengan sistem ini gitu. Nah, kadang-kadang di perjalanannya sering berubah gitu ya, sering berubah, artinya yang tadinya menggunakan sistem A misalkan ya, pada lantai kesekian berubah menjadi sistem B ya, dengan harapan bahwa pelaksanaannya bisa lebih cepat gitu aja, dengan harapan pelaksanaannya bisa lebih cepat. Itu sudah sering terjadi di lapangan seperti itu gitu ya. Ini Mas Sapri, ada yang lupa Mas Sapri? Halo Mas Sapri? Iya Pak, bagaimana Pak? Ini bisa di screenshot ini? Untuk materinya Pak atau? Ya ini, yang ini. Oh ya, bisa Pak. Sudah Pak, kalau untuk bagian ini. Udah ya? Ya oke. Udah di Lihat aja screenshot. ya. Oke, sebentar lagi dipotong kembali ya, untuk yang sesi keduanya. Oke, lanjut dulu aja nih. Nah ini mungkin ya harus dipahami dulu dengan baik ikannya. Jadi di dalam melaksanakan proyek itu kan ya, tidak terlepas dari target-target waktu gitu kan ya. Nah biasanya
dari target-target waktu itu berdasarkan lingkup proyeknya gitu ya. Diberi target-target bahwa untuk pekerjaan struktur itu dibebankan berapa persennya gitu ya. Untuk arsitektur dibebankan berapa persennya gitu ya. Begitu pula ME kan. Di dalam pelaksanaannya tentu saja akan terjadi overlap gitu kan. Overlap. Jadi bukan berarti struktur sekian persen ditambah arsitektur sekian persen, bukan seperti itu ya. Tapi di sananya akan ada overlap-nya gitu kan. Nah, di dalam penjelasan ini disampaikan ya bahwa dalam merencanakan KP itu dikaitkan dengan ketersediaan biaya ya. Nah, mengenai target waktu itu, ini pada umumnya aja ya, pada umumnya bahwa untuk pelaksanaan struktur, itu termasuk di sananya ada konstruksi acara perancang, gitu, ya. Itu termasuk fondasi juga gitu kan ya. Kalau tidak terlalu tidak terlalu kompleks gitu ya. Pekerjaan struktur itu dibebani hanya 40% gitu. Itu maksimum gitu kan. Kecuali kalau ada dalam keadaan khusus bahwa kondisi lahannya tidak memungkinkan digarap secara normal gitu ya. Nanti ada tambahan lagi porsinya gitu kan ya. Tapi ini Bapak cerita secara umum aja bahwa waktu ya semacam targetnya itu untuk pekerjaan struktur sering dibebankan sekitar 40% ya. Kemudian nanti dinegokan dengan orang fondasi ya, karena biasanya yang mengerjakan fondasi itu adalah subkon ya. Jadi kebanyakan bukan dengan kontraktor utamanya, tetapi dikerjakan dengan subkon. Di sana akan ada kontrak lagi gitu. Nah, tentu saja di dalam menyampaikan target-target waktu itu harus jelas itu. Harus jelas. Nah, dalam hal ini bahwa di dalam pelaksanaannya ya. Nah, ini tentu saja akan ada kaitannya dengan yang namanya metode pelaksanaan ya. Dalam hal ini adalah masalah zona atau zoning misalnya. Nah, di sini harus jelas bahwa bangunan ini diperhitungkan dengan zona jumlahnya sekian gitu kan. Nah, ini harus jelas disampaikan ke orang-orang fondasi itu supaya di dalam mengerjakan fondasinya itu tidak ngacak gitu ya. Tidak ngacak, artinya tidak ngacak itu tidak ngacak menyeberang ke zona 2 gitu ya. Bahwa zona 1 belum selesai tapi sebagian sudah banyak yang digarap untuk di zona 2 gitu. Sehingga target waktu yang ditargetkan untuk zona 1 fondasinya belum semuanya selesai gitu ya. Walaupun dalam segi jumlah itu sudah terpenuhi gitu. Nah, terpenuhinya itu kan adanya di zona 2 bukan di zona 1. Nah, oleh karena itu ini harus jelas arahan-arahan dari metode pelaksanaannya ya. Jadi kalau suatu proyek sudah ditetapkan berdasarkan zona, maka yang mengerjakan fondasi itu harus berdasarkan zona juga ya. Zona dari struktur atas sinkron. Nah, mengenai jumlah itu tergantung dari target-target yang diberikan. Jumlah zona struktur bawah dengan struktur atas bisa sama atau bisa beda gitu aja. Beda dalam arti bisa lebih besar dan bisa lebih kecil. Tetapi kalau fondasinya agak dalam atau profilnya agak dalam gitu dan agak besar-besar, nah itu biasanya zona fondasi lebih banyak atau jumlahnya lebih banyak dibanding struktur atas gitu. Nah, itu yang dimaksud dengan target
eh, waktu gitu kan ya. Dan nantinya akan berkaitan dengan ketersediaan biaya di dalam memilih sistemnya itu. Nah, kemudian dari URN tadi itu bisa dijabarkan lagi untuk bangunan sekian lantai gitu kan ya, dengan waktu yang diambil dari target itu untuk pekerjaan struktur atas itu tinggal berapa hari gitu ya, atau berapa bulan. Nah, tinggal dibagi dengan sejumlah lantai. Nah, jadi siklusnya itu mau berapa hari gitu aja. Mau berapa hari siklusnya itu. Nah, sehingga jumlah tingkat ini sangat menentukan gitu. Sangat menentukan. Jadi kalau siklusnya agak lambat gitu aja, ya mungkin cukup dengan 1,5 tingkat lantai aja. Kalau siklusnya agak lambat ya. Nah, tetapi kalau siklusnya agak cepat, ya harus lebih dari 2 gitu aja. 2,5 atau dua berapa gitu aja. Mungkin supaya lebih jelasnya tentang pembagian zona ini ya. Misalkan satu proyek itu dibagi dalam 4 zona gitu kan ya. 4 zona, berarti kalau lantai satunya kan harus full gitu kan ya. Full. Nah, itu berarti dianggap satu tingkat. Kemudian lantai 2-nya, kalau hanya disediakan satu zona, berarti 1/1/4 ya, tingkat lantai. Kalau disediakan hanya 2 zona, berarti 1,5 tingkat lantai. Kalau disediakan 3 zona, berarti 1/3/4 tingkat lantai. Kalau penyediaan logistiknya sama dengan lantai bawah 4 zona, untuk lantai 2-nya 4 zona, berarti itu merupakan 2 tingkat lantai. Nah, ini untuk sementara pemahamannya seperti itu kan ya. Nanti ada penjelasan berikutnya untuk melihat bahwa jumlah tingkatnya itu adalah seperti yang disampaikan barusan. Apakah 2,5 tingkat atau 2 tingkat atau lebih dari 3 tingkat gitu ya. Mungkin sementara di foto dulu ya sebagai dokumentasi. Nah, ini Bapak juga nggak tahu ya bahwa dokumentasinya itu harus seperti apa gitu ya. Tapi minimal ada bukti dulu lah. BBM hari ini. Silakan di-on-kan lagi kameranya. Muhammad Saiful Anwar, sehat? Alhamdulillah sehat, Pak. Ini semakin subur aja nih. Wih, iya dong, Pak. Aduh, sehat nih. Sudah Dimakanin terus. sudah melebihi angka 100 nggak bobot sekarang? Prediksi Bapak gimana, Pak? Kayaknya lebih ini. Iya, Pak, sudah melebihi 115. Waduh, subur sekali ya. Alhamdulillah, Pak. Ini bagi-bagi dengan Mas Sapli nih. Kesuburannya Mohon ya. maaf, Pak. Gimana? Pak, untuk materi ini nanti filenya bisa di-share ke kami kan ya, Pak? Bisa. Bisa nanti setelah sampai. Baik, makasih ya, Pak. Mas Arik, sehat Mas Arik? Alhamdulillah sehat, Pak. Ini angkatan-angkatan lama yang masih ingat Bapak ya. Kalau Mbak Epi itu angkatan berapa Mbak Epi? 2016, Pak. 2016. Oh, yang di Bu Risna itu bukan?
Bu Fiska, Pak. Oh, Bu Piska ya. Oke, nanti sambil berjalan ya, mengingat-ingat kembali gitu. Oke, silakan dipoto dulu. Ya, baik Pak. Seadanya dulu aja ya Pak. Ini udah berapa jumlahnya sih? 24. Iya Pak. Ada yang belum on cam tapi Pak, atau langsung aja? Langsung aja. Saya foto ya rekan-rekan. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Sudah Pak. Oke, terima kasih. Silakan di open lagi kameranya. Sudah bisa terlihat? Terlihat Pak. Ini kalau ngeblank nggak nih? Ini waktunya tinggal 7 menit lebih kan ya. Nanti apakah istirahat dulu atau lanjut lagi? Istirahat dulu aja Pak kayaknya Pak. Gimana? Istirahat dulu aja Pak kalau menurut saya Pak. Oke ya, jadi waktunya tinggal 7 menit lagi. Nanti habis Zoom ini kita istirahat dulu. Berapa menit istirahatnya? Ayo. 40 menit cukup? Ya Pak, mungkin dipaskan aja Pak 40 menit kayak di jadwal Pak. Gimana? Iya Pak, boleh Iya. untuk 40 menit. Enggak, sepakat dulu. Habis Zoom ini istirahat dulu atau lanjut gitu. Dari saya sendiri istirahat dulu aja Pak. Kebetulan udah adzan juga Pak. Oh gitu. Ya. Oke, nanti istirahat dulu, kemudian istirahat. Istirahatnya sekitar 40 menit cukup ya, isoma selama 40 menit. Nanti kita lanjut lagi untuk menyelesaikan 2 slide ini supaya menyicil ya seragam dengan yang lainnya ya. Berarti masuk lagi jam 12:30 ya Pak. Boleh ya. Berarti 12:30 nanti berarti jam selesainya kita majuin berarti ya Pak sampai jam 2 ya. Atau bagaimana Pak? Baiknya. Ya kalau selesainya nanti dilihat aja lah ya untuk selesainya. Ya baik Pak. Yang jelas tidak bisa, yang jelas jangan sampai nyebrang jam perkuliahan ini gitu aja. Ya, siap. Oke, lanjut lagi. Nah ini tadi sebagian sudah dijelaskan, jadi maksimumnya target waktu untuk pelaksanaan struktur itu adalah 40% ya. Tadi juga sudah disampaikan, dari target waktu itu dijabarkan, nanti hasilnya itu sistem KAP-nya
seperti apa yang akan digunakan itu, kemudian jumlah setnya berapa ya. Jadi kolom itu sistemnya mau seperti apa, kemudian jumlah cetakan kolomnya seperti apa gitu kan ya. Kemudian alat bantunya seperti apa gitu kan ya. Apakah menggunakan tower crane atau mobile crane atau hanya katrol biasa gitu kan ya. Katrol biasa. Nah kalau katrol biasanya bangunannya tidak begitu tinggi gitu kan. Karena untuk bisa mensuplai sampai ke 4 lantai itu ya agak berat gitu kan ya. Agak berat, harus menyediakan tenaga khusus gitu kan ya. Nah ini merupakan gambaran ya, gambaran tentang metode pelaksanaan. Nah ini sebenarnya Bapak cuplik dari materi MPK 2 ya, ataupun kalau gedung dulu pernah disampaikan di MPKG gitu kan. Nah ini sedikit mengulang dulu, tetapi pada intinya bahwa target kita adalah tingkat begistingnya ya. Dan di sini disampaikan bahwa begistingnya menggunakan 2 tingkat lantai gitu ya. Jadi pada sebelah kanan dari layar monitor Anda itu disebut dengan zona 1 dan pada sebelah kiri disebut dengan zona 2. Jadi proyek ini dibagi dengan 2 zona, kemudian jumlah tingkat begistingnya 2 tingkat lantai, sistem perancaranya menggunakan scaffolding gitu ya, scaffolding. Nah ini bisa kelihatan ya bahwa begisting yang ada di lantai ini dipindahnya ke lantai ini kan ya. Jadi selama proses konstruksinya ya. Nah, sementara untuk target-target pembahasan selanjutnya di materi ini kan ya. Nanti kita akan mengecek struktur atau kekuatan struktur pada lantai ini kan. Kelihatan ya pada lantai ini. Nah, kita akan mengecek kekuatan struktur itu berdasarkan beban-beban yang diterapkan di lantai ini, di lantai paling atas. Ada penamaannya nanti ya. Jadi beban sebelum pengecoran dan beban saat pengecoran. Nanti akan terdistribusi ke lantai yang ada di bawahnya. Apakah itu nantinya ke lantai ini, dan ke lantai yang ini. Nah, pada lantai terakhir itu merupakan analisisnya ya untuk menentukan bahwa kuat tidaknya suatu sistem struktur gitu ya, sistem struktur. Nah, perlu dijelaskan di sini bahwa yang akan disampaikan oleh Bapak lebih mengarah kepada apa sih namanya ya, bukan metode analisis murni gitu ya, tetapi analisis yang disederhanakan. Nanti Pak Lutfi yang akan menyampaikan lebih rincinya lagi tentang analisis untuk mengetahui kekuatan struktur pada lantai yang paling bawah gitu ya. Nah, mungkin itu sementara ya sebelum habis waktunya ini sebagai
eh, penjelasan untuk lebih dipahami lagi mengenai tujuan utama dari mata kuliah ini. Gitu. Oke, hanya beberapa menit lagi, detik lagi ya.